Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube Yoga Fauzi Irawan. Di video kali ini saya membahas tentang pemrograman 2, di mana menggabungkan proyek pertemuan 7 dan pertemuan 8. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk menggabungkan proyek pertemuan 7-8, saya akan menginformasikan terlebih dahulu spesifikasi laptop yang saya gunakan ya. Kalian ketikkan run di pencarian. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau juga bisa kalian tekan Windows lalu. Nah, setelah sudah tampil seperti ini, kalian ketikkan di sini yaitu DXDiag. Kalau sudah, kalian tekan enter atau OK. Nah, setelah sudah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini itu adalah informasi tentang spesifikasi laptop yang kamu gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Windows-nya Windows 10, lalu menggunakan laptop Asus. Di sini ada mereknya. Lalu sini ada memori saya gunakan yaitu 8 GB. Nah, di sini juga ada display. Display sini adalah di mana device laptop kamu menggunakan apa, dan saya di sini menggunakan Intel. Langsung saja kita mulai. Pastikan kamu sudah menginstal yang namanya NetBeans, lalu XAMPP. Nah, di sini saya sudah menggunakan NetBeans yang 12.0. Dan saya juga sudah menginstal yang namanya XAMPP. Langsung saja kita mulai. Saya akan buka dulu NetBeans, lalu yang namanya XAMPP. Nah, XAMPP kita buka. Nah, ini ada tampilan XAMPP dan kita masih menunggu tampilan yang di sini untuk XAMPP-nya kita klik start untuk MySQL. Nah, kalau sudah, kita akan minimalis. Nah, ini adalah tampilan NetBeans yang ID 12.0 yang saya gunakan. Nah, sini masing-masing itu ada dua JSP. Yang pertama proses dan indeks, dan di pertemuan 8 pun juga sama. Sini ada validasi dan indeks. Nah, sini sebenarnya saya sudah membuatnya. Dari gabungan dari pertemuan 7 dan pertemuan 8. Di sini ada indeks, login, tampilan, dan validasi. Tapi sebelum itu, saya akan mereview kembali nih gimana caranya untuk membuat projectnya gitu kan. Nah, di sini kita akan buat. Di sini ada new project, kalian bisa klik. Lalu kalian pilih Java Web, lalu Web Application, lalu next. Dan di sini ada nama project, kalian bisa menggunakan nama project apa saja. Saya coba, ini kan saya akan mencoba kembali. Saya akan coba dengan nama gabung. Nah, tapi jangan lupa untuk penyimpanannya kalian usahakan kalian simpan yang di tempat kamu ketahui. Karena ketika tidak diketahui, gak jadi masalah juga sih. Yang penting project kalian itu nanti ada di sini. Di tampilan NetBeans. Lalu langsung saja kita next. Nah, di sini ada tampilan adalah server. Nah, ini yang saya gunakan adalah Glassy server. Lalu sini ada Java EE8 Web. Lalu kita finish. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan indeks yang tadi kita buat folder, yaitu di gabungan, folder new project gabungan. Ini adalah tampilan indeksnya. Kita akan ubah indeks, ini kan indeksnya indeks HTML, kita akan ubah ke JSP. Nah, kita delete terlebih dahulu. Nah, lalu kita buat JSP-nya. Kalian buatnya di web page ya. Lalu kita klik kanan, lalu new, lalu JSP. Nah, di sini ada nama file. Nah, nama file yang kita gunakan, saya sini akan menggunakan yang namanya file index. Dan ini ada tampilan indeks JSP yang saya buat. Kita akan membuat 4 nama JSP. Itu terdiri dari indeks, login, tampilan, dan validasi. Sama seperti tadi
yang kita buat indeks JSP. Nah, di sini saya sudah membuat 4 JSP. Yang pertama ada indeks, login, tampilan, dan validasi. Sama kayak yang saya buat, projectnya sudah jadi. Sini juga ada indeks, login, tampilan, dan validasi. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat project di pertemuan 7 dan pertemuan 8, kita hanya menggabungkan dari pertemuan 7 sama 8. Dan cara di sini kan pertemuan 8 kita ada server dan JSP. Di sini ada web page-nya, kita masukkan, kita lihat dulu indeks yang dari JSP. Kita lihat. Nah, ini ada user untuk login atau masuk. Nah, kita copy aja. Nih guys, kita copy dari title. Kita masukkan ke indeks. Kita ubah dari title sini ya. Nah, untuk ini jangan dirubah ya guys. Nah, kalau sudah ada tampilan ini, maka dia akan diproses sama si JSP-nya. Nah, tadi kan kita sudah membuat yang namanya project gabungan dari pertemuan 7 sama 8, yaitu terdiri dari JSP, login, tampilan, dan validasi. Sini saya akan menjelaskan sedikit dari tampilan tersebut. Mulai dari indeks JSP sini yaitu akan menampilkan user dan password. Nah, di mana user password ini akan kita isi dengan user dan password yang kita buat. Nah, si indeks ini akan memproses setelah kita sudah memasukkan user dan password, dia akan memproses ke validasi. Nah, ini kan ada prompt action. Prompt action ini adalah tugasnya untuk proses. Dia memproses mana? Nah, di sini ada validasi JSP. Dia akan memproses ke validasi JSP yang tadi kita buat. Nah, kita buka validasi sini. Nah, validasi sini ada di mana nanti kita harus memasukkan user dan password dengan nama admin. Nah, sini saya sudah buat dengan nama admin. Nah, ketika sudah selesai, apabila nanti kita selalu memasukkan password atau user, nanti prosesnya itu akan tidak berhasil, akan gagal, ya. Sini. Nah, setelah di validasi sini juga ada responnya. Respon ini kemana? Nanti si validasi ini akan memproses mana ke login. Nah, sini login.login.jsp. Nah, kita lihat login JSP sini, dia akan memberitahu bahwa kalian sudah masuk dan terus kalian sudah harus mengisi. Nah, di sini ada keterangan, silakan masukkan. Nah, nanti kalian akan memasukkan seperti NIM, nama, mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini adalah ada dua opsi. Yang pertama, nah, selanjutnya kita akan coba lihat ke login.jsp. Nah, login.jsp sini adalah kita harus memasukkan. Nah, di sini ada keterangan silakan masukkan. Nah, keterangan masukkan di sini adalah kita harus memasukkan seperti NIM, nama, mata kuliah, lalu ada SIP. Nah, karena kan kita tadi sudah
saya sudah membuat yang namanya opsi untuk mata kuliah, yaitu ada pemrograman 1, pemrograman 2, lalu ada sini ada option Senin, Selasa, Rabu. Kita pun juga bisa menambahkannya sampai semau kita deh, terserah. Lalu di akhir juga di sini ada yang namanya course plan atau submit untuk proses. Dia akan memproses si tampilan login ini yang sudah kita ketik. Nah nanti prosesnya kemana? Nah nanti dia di prosesnya itu ada di sini ada prompt action. Nah prompt action ini adalah nanti setelah login kita memasukkan seperti nama, username segala macam. Nanti dia akan memproses tampilan berikutnya. Di sini ada tampilan.jsp atau .jsp. Nah tampilan.jsp ini kita akan lihat coba. Nah, si tampilan JSP ini nanti akan menampilkan apa yang sudah kita ketik dan kita sudah memproses tadi. Itu akan ada yang namanya NIM, nama, mata kuliah, shift, dan hari. Nah, sini sudah ada semua. Nah, setelah udah ditampilkan seperti ini, kita harus mengklik atau mensubmit tombol button atau ada keterangannya absen di sini. Dia akan lari kemana? Nah, larinya ke sini, ke professionnya itu index JSP. Dia balik lagi ke sini, balik lagi ke awal. Kenapa ke awal? Karena dia akan memproses. Nah, memprosesnya kenapa? Dia akan memproses di mana apakah user dan password yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Nah, apabila belum, nanti si tampilan ini akan diproses. Nih, misalkan belum, nanti tampilannya akan kembali ke tampilan indeks atau dia harus memasukkan user dan password apabila salah. Nah, apabila berhasil, dia akan menghasilkan seperti ini, berhasil. Nah, hasilnya sudah login dengan nama. Nah, nanti itu akan dikasih keterangan. Nah, si user loginnya bahwa kalian sudah berhasil apabila berhasil. Tapi kalau misalkan belum, yang tadi kita sudah buat validasinya, username sama password apabila beda, nanti dia akan kembali lagi untuk memasukkan si user sama password. Apabila berhasil, dia akan menghasilkan keterangan berhasil. Kita lihat. Nah, di sini tuh ada tampilan indeks yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kita coba memasukkan dengan user dan password salah. Ini ada juga, kita masukkan. Nah, walaupun tadi sudah kita memasukkan dengan salah, tapi kita coba dulu untuk di sini mengisinya. Keterangan masuk kita gunakan NIM. Nama di sini juga kan tadi saya sudah jelaskan ada pemrograman 1 dan pemrograman 2. Nah, sini ada shift pagi atau malam. Lalu di sini ada hari Senin, Selasa sama Rabu. Kita coba checklist semua lalu kita proses. Nah, proses tadi itu akan menampilkan ke tampilan JSP yang tadi. Di sini akan menampilkan hasilnya, yaitu seperti NIM, nama, mata kuliah, shift, dan hari yang kita pilih tadi. Nah, setelah itu sini ada tombol button yaitu absen. Nah, absen ini apabila tadi kita masukkan user dan password salah, maka dia akan tampilannya balik lagi ke si indeks tadi. Maka disuruh untuk memasukkan user dan password yang benar. Nah, sekarang kita akan masukkan password dan user yang benar. Lalu kita login, kita kembali. Nih, di sini ada keterangan oke, kita tekan saja. Di sini ada keterangan lagi, kita akan memasukkan lagi. Lalu kita proses. Nah, karena tadi kita sudah melakukan dengan user dan password benar, maka kita akan lihat hasilnya. Kita klik absen. Nah, maka dia akan menampilkan berhasil. Nah, ketika saya sudah menjelaskan, dia akan berhasil dan sudah ada keterangan sudah login dengan nama administrator. Karena kan saya sudah masukkan dengan cara benar. Jadi ada waktu loginnya sama waktu saat ini. Dan begitulah sampai sini saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.